Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihil kiram wa ila jami'i sahabati wat tabi'in wa syuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya as-sayyid Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani wa sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masayikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hada, khususan ila man fataha hadhil qaryah wa khususan ila mu'allifatil kitab as-syekh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang keutamaan Jumat. Samangkin bab ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-babu tawiki kubab al-hadi asyara kang kaping 11. Iku fi fadilatil masajidi tetep ing dalem nutur kautamane masjid. Bab 11 ini menerangkan tentang keutamaan masjid. Jadi mualliful kitab Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti, yang beliau ini hidup pada tahun 849 Hijriah. Sekarang 1400. Berarti 600 tahun yang lalu beliau menulis kitab ini sudah menggunakan metode mengelompokkan hadis sesuai keutamaan hadis. Beliau ini bergelar Al-Hafidh. Al-Hafidh itu hafal lebih dari 300.000 hadis beserta sanadnya. Kalau Al-Hakim itu hafal lebih dari 100.000 hadis beserta sanadnya. Imam Bukhari menulis hadis dalam kitab sahihnya itu cuma 10.000 sekian hadis. Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti yang dihafalkan itu 300.000 hadis. Tidak hanya hadis beserta sanadnya. Panjenengan hafal pinten? Wis pokok paham wis alhamdulillah lah, ngoten lho nggih. Yang kadang saya itu heran dengan orang-orang zaman sekarang. Jadi mereka begitu mudah menyalahkan lain. Begitu mudah menyalahkan. Padahal yang disalahkan itu hafal sekian ratus ribu hadis. Itu kan problem itu sebenarnya. Masalah. Bon. Para jamaah, bab ini menerangkan tentang keutamaan masjid. Sebelum kita membahas,
sedikit kami mengulang penjelasan apa itu masjid. Masjid itu akar katanya sajadah, sujud. Masjid berarti tempat sujud. Kalau musola akar katanya sholat, artinya sholat, berarti tempat sholat. Enten nih, musola dan masjid itu berbeda. Berarti kalau kita ke musola melakukan sholat, kalau kita ke masjid melakukan di mosok ngono kan ndak jeda gitu ya. Walaupun dari bahasa memiliki perbedaan, tetapi maksudnya sama. Artinya sujud itu ya sholat tadi, artinya kan begitu. Cuman ada perbedaan. Bila itu masjid, maka harus terjadi di dalamnya sholat Jumat, dan harus terjadi di dalamnya sholat berjamaah 5 waktu. Bila itu masjid. Bila itu musola, ya sak keneke. Subuh no jamaah, zuhur, asar, maghrib sepi, isya jamaah melih rapopo. Makanya kita menetapkan tempat ini masjid atau enggak itu harus berpikir dulu. Jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan. Jadi kira-kira sing ngrumat jamaah 5 waktu ada apa enggak? Kan begitu kan? Kalau masjid karena digunakan sholat Jumat, digunakan sholat 5 waktu, maka boleh di dalamnya berniat untuk iktikaf. Berarti kalau di musola sebaliknya kan begitu kan? Jadi lupa iktikaf teng musola napa mboten pareng? Bukan begitu pertanyaannya. Kalau pertanyaannya apakah enggak boleh? Boleh saja, tetapi secara fikih iktikaf itu adalah di dalam masjid. Kemudian masjid itu dalam hukum fikihnya satu qaryah itu hanya terdapat satu masjid. Satu qaryah itu satu kampung. Inilah yang kemudian menjadi pembahasan. Sak kampung niku sepiro, Pak? Apakah kampung itu dikatakan desa, ataukah pedukuhan, ataukah RW, ataukah RT? Nah ini kemudian menjadi pembahasan. Nah ini artinya apa? Karena masjid itu merupakan simbol dalam satu komunitas. Simbol dalam satu komunitas, mempunyai tanggung jawab di dalam komunitas itu. Jadi kalau sudah ada masjid, maka masjid itu bertanggung jawab penuh atas keadaan agama di dalam satu daerah. Ini tanggung jawab masjid ya. Berat sebenarnya. Membangun fisiknya gampang, tapi tanggung jawabnya itu yang berat. Jadi bahasa sekarangnya yang lebih tepat, masjid itu dalam satu pedukuhan. Apa pedukuhan? Mungkin RW ngoten nggih, mungkin ngoten. Jadi kampung saya Rungut Telor itu masjidnya ada satu di kampung saya, 2 di kampung Mejoyo, 3 di kampung Kaliwaru, 4 di Alang-alang, 5 di perumahan. Ada 5 masjid. Ada 5 masjid. Masing-masing bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Api eleke urusan agama dalam lingkungan itu tanggung jawab masjid. Jadi tidak hanya mendirikan dan melakukan sholat jamaah 5 waktu, enggak. Jadi unsur siarnya itu di situ, unsur dakwahnya itu, nah itu di situ. Akun itu masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Al masjidu ta'i masjid iku baitu kulli mukmin, omahe saben-saben wong kang iman. Masjid itu adalah rumah bagi orang-orang yang beriman. Panjenengan gadah griya, duwe omah, terus lunga tindakan keliling neng Jawa Timur, neng Jawa Tengah, neng Jawa Barat, pasti nanti akan kembali ke rumahnya. Kok ana wong ora tau sapa masjid berarti gak tahu, dianggap wong gak tahu mulih kan, berarti lupa dengan rumahnya sendiri. Jadi rumah kita orang-orang iman itu adalah masjid. Lah omah sing jenengan turoni itu sebenarnya bukan rumah kita. Kalau dalam bahasa hadis ini menyebutkan seperti itu. Kenapa disebut rumah kita? Karena disitulah kita bertemu dengan Allah. Masjid itu kan sebutan lainnya Baitullah, rumah Allah. Dan begitu sebutan lainnya. Jadi kita diam di masjid itu sebenarnya kita kembali ke rumah kita. Berarti kita harus merasa memiliki. Lah ini yang kurang ini. Merasa memiliki. Rumangsa duweni. Ojo terus didawakno nek rumangsa duweni berarti punya saham di dalamnya, Pak. Umpamane suatu ketika didol ya oleh bagian. Nah, susah ya sebenarnya. Karena di dalamnya, di dalam masjid ini terdapat banyak keberkahan. Nggih, mlebu masjid, beriktikaf, berdiam diri di masjid. Itu dipenuhi dengan doa-doa. Maka di dalamnya itu banyak keberkahan. Mlebu masjid tok wae dikongkon ndonga. Piye dongane niku mlebu masjid niku? Allahumma lakasumtu Allahumma ftahli abwaba, kan jadi dipenuhi dengan doa-doa. Karena di dalam masjid itu dipenuhi dengan keberkahan. Dalam gambarannya dalam surat Al-Isra, ketika Rasulullah itu diisrakan oleh Allah. Isra itu mendatar, perjalanan mendatar. Mi'raj itu perjalanan vertikal. Diterangkan subhanalladzi asra bi'amdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, dan seterusnya. Subhanalladzi, kalimat ini diawali dengan kalimatut tasbih, kalimatut ta'jib. Subhana, maha suci. Siapa yang dimaksud? Allah. Alladzi asra, yang telah memperjalankan. Siapa yang diperjalankan oleh Allah? Bi abdihi, seorang hambanya. Jadi Rasulullah Isra itu duduk karepe dhewe, karepe Gusti Allah. Dan karena ayat ini diawali dengan kalimat subhana, pasti sesuatu yang menakjubkan. Subhana itu kalimatut tasbih wa kalimatut ta'jib. Pasti menakjubkan, berarti bukan peristiwa kecil gitu maksudnya. Diperjalankan oleh Allah Rasulullah ini. Lailan, pada sebagian malam, sebagian saja, tidak banyak. Bahkan dalam hadis disebut Rasulullah itu Isra wal Mi'raj, balik melih, tempat tidur Rasulullah itu masih hangat. Coba, jadi kira-kira beberapa menit gitu saja. Ini di luar jangkauan akal manusia. Maka ini karena perilaku Allah biasa. Jadi karena itu Allah yatajalla bi af'ali. Cara wong tasawuf ngoten nggih. Allahu yatajalla bi af'alihi. Allah menunjukkan perbuatannya. Karena itu perbuatan Allah bagi manusia pasti luar biasa.
Nek ana dokter mengamati otak manusia, wah gak gaduk pikiran. Kan begitu kan? Diamati pakai pembesar dan mesti gak gaduk. Karena berbicara tentang kekuasaan Allah. Diperjalankan Rasulullah itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Lah ini coba, jadi perjalanan orang baik itu mesti dari masjid ke masjid. Sobone masjid kene, masjid kono dan seterusnya. Alladzi barakna haulahu linuriyahu, yang di sekitarnya itu banyak keberkahan. Ini merupakan simbol bahwa orang mukmin itu kudu sapa masjid, ngoten maksudnya. Dari masjid ke masjid. Ketika dari masjid ke masjid dilakukan oleh Rasulullah itu kan banyak ceritanya, itu perjalanannya itu banyak sekali. Saka Masjidil Haram kemudian ke Thayyibah yang kemudian berkembang menjadi nama Madinah, kemudian ke Sajaratul Musa. Perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah itu berhenti di Thayyibah, sholat 2 rakaat, berjalan lagi berhenti di Sajaratul Musa di Turi Saina sana, sholat lagi 2 rakaat. Jadi setelah itu ke Baitul Ham, orang sekarang menyebutnya Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa. Rasulullah sholat 2 rakaat di situ. Banyak lagi. Setiap tempat-tempat yang bersejarah itu Rasulullah disuruh berhenti kemudian sholat. Di Turisina itu di gurun, tempat pohonnya Nabi Musa. Kemudian tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu, berhenti lagi. Rasulullah disuruh sholat oleh malaikat 2 rakaat. Jadi tempat-tempat yang bersejarah itu Rasulullah diperintah turun sholat. Artinya Rasulullah itu diingatkan tentang sejarah. Jangan melupakan sejarah. Bekase wong-wong sing soleh itu membawa berkah. Bekas Baitul Laham itu kandang. Nabi Isa itu kan lahirnya di kandang, kan begitu kan? Jadi Rasulullah disuruh sholat di kandang itu, karena bekas tempat orang soleh. Jadi wong soleh itu bekas tok, wah luar biasa. Makanya sampai alitan kulorin kecil saya dulu, itu kalau kecil itu sering turu teng langgar, turu musola kan gitu dulu. Jenengan duka menangi napa mboten nggih. Nek turu langgar niku mesti mboten pareng turu kencenge imaman. Karena imam itu tempat orang yang soleh. Kok digawe turu jenenge ra duwe tata krama kan begitu kan? Nah, itu sampai begitu dulu itu. Nah, jadi bekasnya wong soleh itu luar biasa. Ora usah dikembangno. Berarti rondone kiai yo barokah. Aja ngono, kurang ajar ya. Masalah. Ini dan lain sebagainya pun. Ini merupakan simbol. Jadi setelah Rasulullah itu diisrokan dari masjid ke masjid, yang di dalam perjalanan itu Rasulullah mempelajari sejarah, dikenalkan sejarah, tabarukan, mengambil keberkahan dari tempat-tempat bekasnya orang soleh. Bekas, bukan orangnya. Di perjalanan dari masjid ke masjid, tapi dalam perjalanannya itu Rasulullah dikenalkan sejarah, kan begitu ceritanya, dan mengambil keberkahan dari orang-orang yang soleh. Barulah kemudian Rasulullah itu dimi'rajkan, barulah orang itu pantas bertemu dengan Allah. Nah, terus ngaji Isra Mi'raj ini pun ngoten mawon lah nggih. Wis sing penting dari masjid ke masjid. Tapi harus diingat masjid itu adalah merupakan tempat bagi orang, rumah kita. Maka harus peduli kita dengan masjid. Harus itu. Bukan hanya fisiknya yang harus kita pedulikan, tapi bagaimana syiar kemasjidan itu. Nggih. Piye carane wong sak kampung iku rumangsa duweni. Kampung saya dulu
awal nimbali ngaji rutin Romo Kiai Jamaluddin Ahmad itu sing nerima tamu saya gilir itu. RT 1, RT 2 itu Jumat sekarang, RT 3, RT 4 itu Jumat bulan depan. Sehingga pengajian masjid itu dimiliki orang kampung, menumbuhkan kepedulian. Pun Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza raaitum nalikane mirsani sliramu ar-rajula ing sijine wong mulazimal masjidi kang netepi ing masjid fasyadu maka becik nyeksenono sira lahu keduwe rajul bil imani kelawan iman. Bila kalian semua melihat seseorang yang senantiasa ke masjid untuk melakukan ibadah, entah itu ibadah untuk dirinya atau itu ibadah dalam rangka syiar agamanya, fasadu maka bersaksilah kalian bahwasanya orang itu adalah orang yang beriman. Kok ana wong iso bone masjid wae. Lapo Pak numpang turu? Wah, bukan itu maksudnya. Jadi bolak-balik nek masjid lapo ngiyup. Nah, ini kan sekarang kan mulai terjadi tren seperti itu nih. Masjid sebagai tempat itu harusnya dibedakan. Masjid itu ana dhewe, tempat istirahat disiapkan sendiri bagi musafir-musafir yang kepingin istirahat, itu bertempat di tempat istirahat. Harusnya begitu, harusnya apa? Maka saksikanlah orang yang seperti itu sebagai orang yang iman. Wong sing rutin nang masjid nglakoni ibadah, mensiarkan agama dan lain sebagainya. Kita wajib bersaksi bahwa orang itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Nah, pun. Dalam Al-Quran disebutkan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah dan seterusnya. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah. Ya'muru memakmurkan. Takmir itu akar katanya ini. Ya'muru memakmurkan. Jadi takmir itu adalah orang-orang yang memakmurkan masjid, meramaikan masjid, memeriahkan masjid. Piye carane masjid itu hidup? Nah, ini agak berat ini. Masjid-masjid yang ada, terutama bukan hanya di kota besar, termasuk di daerah. Ini tuh rata-rata masjid veteran jalan ini. Sing sapa masjid niku wong tua-tua tok. Lho Pak, kan bener Pak. Jadi ketika orang itu bertambah usianya, memperbanyak bekal menuju dari sudut pandang itu benar memang. Cuman yang harus kita pikirkan, lho lek sing tuwa wis gak ono, generasine gak kenal masjid, bahaya. Bahaya sekali. Padahal Rasulullah itu mengajarkan, nek anak-anakmu wis umur 7 tahun jaan nang masjid, dikenalkan dengan masjid. Sementara anak-anak kita sibuk dengan kok sekolah, HP. Nah, ini susah ini. Jadi menumbuhkan rasa cinta kepada masjid, kepada generasi ini PR besar ini. Pun masjid pun di mawon pun, masjid pun di mawon pun. Faqala min ba'dihim khalfun adaa'us sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Quran Malik. Faqala min ba'dihim khalfun, generasi itu akan berganti. Quran, generasi itu akan
berganti. Sing enom dadi tuwa, sing tuwa meninggal, sing enom ngenteni sing pasti itu. Hukum alamnya seperti itu. Maka akan ada khalfun, satu generasi, adha'us sholata wattaba'us syahawati, generasi yang mereka itu meremehkan sholat. Bukan tidak sholat, meremehkan sholat. Bukan tidak sholat, tapi meremehkan sholat. Bagaimana meremehkan sholat? Banyak macamnya. Molor-molor waktu nih sholat. Atau mereka tepat waktu sholat tapi tidak memahami sholat. Tepat waktu nih adzan langsung udah lewat masjid sholat, tapi mereka tidak memahami sholat itu seperti apa. Pokoknya takbir, rukuk, sujud, salam sudah. Esensi sholat seperti apa tidak dipahami. Ini orang yang meremehkan sholat. Ya, jadi kita itu memang terlalu banyak ibadah bangsa casing. Casing itu ibadah, hakikinya belum ibadah. Terlalu banyak hal seperti itu. Adha'us sholata wattaba'us syahawati, mereka yang meremehkan sholat dan mengikuti keinginan. Nek gak karep ya moh. Ini generasi-generasi muda sekarang itu generasi yang seperti ini. Wattaba'us syahawati, generasi yang mengikuti keinginan. Nek gak karep ya moh. Nek karepe gelem, nek ora karep. Generasi yang begitu egoisnya tinggi. Jadi sampai urusan ibadah ya nunggu karep gak karep ya. Fasaufa yalqauna ghayya. Mereka adalah generasi yang tersesat kata Allah dalam Al-Qur'an. Nauzubillah min. Tugasnya siapa ini? Ya tugas kita semuanya. Itu tugasnya takmir tok lah, tugasnya takmir ya. Wah, kendap takmir iki. Tugas kita ya, menyiapkan generasi yang cinta masjid. Karena masjid itu rumah kita, rumahnya orang iman. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya. Orang yang tidak merasa masjid itu sebagai rumahnya, maka keimanannya perlu kan begitu, berat sekali. Berat sekali. Hadis yang lain, innama umarul masajidihum ahlullah. Masya Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, hum ahlullah, mereka adalah keluarga Allah. Jadi keluarganya gubernur, wah luar biasa. Butuh penggawaian apa gampang kan begitu kan? Masya Allah. Jadi keluarganya kiai, wah luar biasa. Jadi keluarganya Rasulullah, wah luar biasa. Jadi keluarganya Gusti Allah. Coba bayangkan. Mereka orang-orang yang memakmurkan masjid adalah keluarganya Allah. Jadi Allah itu begitu menginginkan kita itu dekat dengan Dia. Dia dene gede. Nah, iya, kan begitu kan? Karena ketika kita dekat dengan Allah, semua urusan menjadi mudah. Allah itu begitu memudahkan kita untuk mendekat kepadanya. Pokoknya yang urusan masjid sampai melu ngeramen ikut berperan aktif, peduli, sudah ahlullah, keluarga Allah. Sing gak mampu ngrewangi duit, ngrewangi pikiran. Dilalah duit gak mampu pikiran, gak patek pinter pisan. Ngrewangi tenaga. Dilalah duit gak gablek, pikiran gak patek pinter, tenaga gak duwe pisan. Terakhir ngewangi ndonga. Doakan tiap habis sholat, doakan mudah-mudahan kanca-kanca sing berjuang di masjid diparingi kemudahan. Kok ndonga wis gak mampu, wah saatnya didoakan berarti. Lah piye mosok ndonga wae gak mampu kan ngoten nggih.
Kenapa saatnya didoakan itu? Ini kan ngoten. Jadi tidak ada halangan untuk melakukan kepedulian gitu sebenarnya. Ya. Tidak ada halangan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak peduli itu. Sing repot rasa masya Allah. Repot ngurusin apa? Kan pertanyaannya begitu. Kalau kita repot ngurusi Gusti Allah, tanda kutip, repot ngurusi Gusti Allah, bukan Gusti Allah diurusi mboten ngoten nggih. Ngurusi agamane Gusti Allah. Maka akan diberikan kemudahan urusan yang lain itu. Quran itu intansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Bila kalian menolong Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kalian. Lu apa Gusti Allah butuh pertolongan kita? Ndak begitu maksudnya. Menolong perjuangan agama Allah. Yansurkum, maka kalian akan ditolong oleh Allah. Kalau dalam bahasa hadis qudsi bahkan itu suatu ketika Allah pun ndawuhi. Napa ndawuhi ini? Ndawuhi ini ku bahasa Indonesia napa ya? Menyampaikan ngoten nggih. Dunia itu didhawuhi karo Gusti Allah. Ya dunya ikhdimi man khodamani wastahdimi man khodamaki. He dunya ladenono wong-wong sing ngladeni aku. Perintah Allah. Dunia ini diperintah oleh Allah melayani orang-orang yang melayani Allah. Wastahdimi man khodamaki, perbudaklah orang-orang yang sibuk mencari dirimu. Masa saya kurang jelas hadisnya? Kan sudah sangat jelas. Dari wong Jawa cetha welo-welo. Orang yang dalam hidupnya itu sibuk melayani Allah, dunia akan menjadi pelayannya. Akan melayani dirimu, gak bakal kekurangan. Sebab sing perintah sing duwe dunya, arep ra manut piye? Ngoten nggih. Bila kita sibuk mengejar dunia, sebaliknya. Tapi hadis ini jangan gunakan alasan malas bekerja. Lah ini masalah. Jadi jangan gunakan sebagai alasan untuk malas bekerja. Jangan begitu. Jadi kita pikirkan ini generasi-generasi penerus bagaimana menanamkan rasa cinta ke masjid. Ya harus mulai dipikirkan itu supaya generasinya tetap terjaga, supaya begitu. Jadi zaman sahabat itu, putra-putra sahabat itu saben dina diceritani Rasulullah, bagaimana kehidupan Rasulullah, sehingga muncul generasi-generasi yang cinta Rasul. Karena cinta Rasulullah, mengenal Rasulullah, tahu bagaimana kehidupan Rasulullah, akhirnya mereka senang ke masjid. Sementara anak-anak kita mulai cilik mulai gak kenal Kanjeng Nabi. Sing dikenali teng anak-anak niku duit, nggih mboten? Iki 1000, iki 2000, iki 5000, iki 10. Akhirnya tidak salah bila anak-anak kita tertanam pada jiwanya itu hubbud dunya, cinta kepada naudzubillah min dzalik. Nek kebablasan ngeten piye ya di restart lagi lah. Ya diperbaiki lagi. Sampun sampai mriki riyin para jamaah menerangkan tentang keutamaan masjid. Kula sik rada kesel. Jadi saya habis melakukan perjalanan takziah dan halal bihalal ke keluarga, Cepu, Bluro, Rembang, muliye rada kewengen. Sisuke ngoten terus tamune malah gak leren-leren. Jadi alhamdulillah la khaira fimman la yudhi. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak punya tamu. Kata Rasulullah begitu. Tiada kebaikan bagi orang-orang yang tidak punya tamu. Jadi wong duwe tamu niku
kata Rasulullah, menunjukkan kebaikan. Jadi ojo seneng nolak tamu. Pun sampai situ dulu, barangkali ada pertanyaan. Nggih, monggo. Perintah, turunnya perintah sholat. Nah, sholat 5 waktu maksudnya itu adalah setelah Isra dan Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah melakukan sholat itu cuman sehari 2 kali, pagi dan petang. Pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat. Keterangan diambil dari kitab Al-Ghunyah, rujukannya kitab Al-Ghunyah. Setelah Isra Mi'raj barulah ditetapkan sholat itu 5 waktu dengan jumlah rakaat yang berbeda-beda. Kemudian kapan turunnya perintah sholat jamaah? Betul maksudnya ini? Nah, jadi perintah sholat jamaah, kalimat sholat jamaah itu tidak disebut sebagai fardu, tetapi disebut sunnah. Karena itu sunnah, maka tidak menjadi kewajiban untuk melakukan sholat jamaah. Kapan dimulainya sholat jamaah? Ketika Rasulullah di Madinah. Ketika Rasulullah di Madinah. Jadi ba'dal hijrah barulah Rasulullah melakukan sholat jamaah. Tetapi perintah melakukan sholat jamaah ini tidak menunjukkan wajib. Wonten al-amru lil wujub, wonten al-amru lil mandub. Tidak semua perintah itu menunjukkan wajib. Terkadang perintah itu menunjukkan sunnah. Ngoten nggih. Ngoten Bapak. Oh, kenapa laki-laki lebih ditekankan daripada perempuan? La tabarrujal jahiliyatil ula. Bagi perempuan itu tidak diperbolehkan tabarruj, berkeliaran seperti orang-orang jahiliyah. Maka bagi seorang perempuan boleh melakukan sholat jamaah di masjid, tetapi bila jalannya itu ramai yang memungkinkan orang berbuat dosa, maka sebaiknya sholat di rumah saja. Ini yang menjadi dasar. Lalu terus bagaimana Pak? Akhirnya orang berpendapat yang ekstrim. Wong wedok ora usah nang masjid, wis sembahyang ning omah wae. Kenapa? Karena khawatir fitnah. Akhirnya sembahyangnya neng omah, tapi jam 8 dolan neng mall. Lah ikan susah ini. Ini penempatan yang salah itu artinya gitu. Neng masjid moh alasannya apa? Wong wedok iku salate neng omah, tapi jam 8 budal neng. Ini piye terusan kan begitu. Ini penempatan hukum yang salah. Jadi ini alasannya. Jadi berupaya untuk tidak menimbulkan fitnah. Ini dasar. Demikian pula sholat Jumat, tidak ada kewajiban bagi seorang perempuan untuk melakukan sholat Jumat, karena berjalan ke masjid dalam keadaan yang ramai sehingga memunculkan fitnah itu disebut sesuatu yang mudarat. Bagaimana ketika di Masjidil Haram? Boleh, bukan tidak boleh, perempuan keluar itu boleh, tapi hendaknya berupaya mengurangi fitnah. Piye carane gak diliriki wong? Wis ngoten lah gampangane nggih. Piye carane gak diliriki wong? Ya itu yang dimaksud. Ngoten nggih. Nah, ada yang lain mungkin? Nggih, Bapak.
bagaimana mencetak anak yang soleh? Nah ini pembahasannya itu harusnya bertahap. Jadi mencetak anak yang soleh itu sebenarnya dimulai dari bahannya si anak ini harus baik dulu. Berarti mulai dari awal itu harus dipersiapkan. Bila orang tua makanannya makanan halal, maka dia mempunyai benih yang bagus untuk mencetak anak yang soleh, kan begitu kan? Nah, jadi berarti proses pembentukan anak soleh itu dari awal, dari bahannya api, maka menjadi bibit unggul tapi gak di rumah, gak disirami, gak dikei pupuk, winingnya api, benihnya bagus tapi gak dipupuk, gak disiram, dia menjadi jelek pula, kan begitu logikanya gitu. Jadi mulai bibitnya api, tanahnya api, pupuknya api, disiram dengan baik, maka menjadi kualitas yang unggul. Logikanya kan begitu. Wis kadung kabeh Pak, wis kadung gede iki piye? Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Bagaimana? Memperbanyak doa kepada Allah, memberi teladan kepada anak, memberi contoh kepada anak, mengajak untuk melakukan kebaikan kepada anak. Jadi ikhtiarnya harus zahir dan batin. Orang menjadi baik, yang baik itu hatinya, kan begitu kan? Yang baik itu hatinya. Hati ngeten, anak wani karo wong tua dosa itu menjadi tutupnya hati. Ketika hati itu tertutup, maka tidak akan bisa menerima hidayah, tidak akan bisa, karena hatinya tertutup. Ini dijak keliling sowan kiai mubeng sak Jawa Timur didongani tidak bisa. Kenapa? Hatinya tertutup. Caranya bagaimana? Tutupe dihilangkan dulu. Jadi anak kok wani karo wong tua berdosa, karena berdosa hatinya tertutup oleh dosa tadi. Bagaimana caranya? Wong tuane nyepuro dhisik, memaafkan dulu. Kalau dimaafkan dosanya hilang, tutupnya hilang, barulah doa itu bisa masuk, hidayah bisa masuk. Niku nek dosane neng wong tua tok, nek dosane gak mung neng wong tua, yo nyolongan pencit, yo ngeplakan koncone, lah niki susah. Kan begitu kan? Jadi ikhtiar harus dilakukan dengan mengkondisikan, memberi contoh, mengajak, menasehati, tapi berdoa wajib. Anak kok kepingin mboten kepleset nglakoni maksiat, sing sering diwacake surah Al-Qadar 7 kali, dibacakan surah Al-Qadar 7 kali, disebulke nang bun-bunane, itu insya Allah anak dijauhkan dari maksiat besar. Sing sering pun kula lakoni ping pira Pak, pisan. Wong dungane gak patek mandi kok nglakoni pisan, kan begitu nggih. Sing sering ya bapake ya anak. Kok panjenengan kepingin duwe anak sing soleh, sebelum subuh baca Fatihah 41. Setelah baca Fatihah 41 kali, anaknya difatihai sekali, khususon ila anaknya jenenge Arifin Maman, Arifin Al-Fatihah, terus diwacake Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Oh sedikit itu 708, cuman Bismillahirrahmanirrahim saja. Setelah itu berdoa, jaluk supaya anak kula Gusti sing namine Arifin panjenengan dadosaken anak sing saleh. Dibar maca 41 Fatihah, terus anake difatihai sekali, diwacake Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Macane sadurunge
subuh. Kok gak kober bengi habis sisa? Ndak apa-apa. Nggih. Mboten. Niku doa ya kudu gitu. Kudu didongani, kudu ditirakati anak itu. Betul itu. Betul itu. Jadi nek ora ditirakati ya ora iso. Hanya kita beri fasilitas jasmaninya saja tidak akan jadi. Ditirakati, anak itu ditirakati. Itu tembus. Jenenge anak itu bagian dari kita kan begitu kan? Nah, pasti apa yang kita riyadhoi itu tembus ke anak itu, pasti itu. Itu nek kepengin duwe anak saleh dilakoni sing rutin insyaallah. Nek saben salat, setiap salat berdiri sebelum niat panjenengan donga pisan mawon, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Setiap mau salat pisan wae kan enteng nggih. Enteng njaluk mandi ya gak ana ceritane kan ngoten nggih. Tadi yang 780 luar biasa itu saestu. Jadi ditongani anak-anak. Tapi tidak hanya didoakan, diikhtiari, dinasehati, diajak dan lain sebagainya. Ini generasi. Kula wingi sore niku wis kedayoan wong loro, wong stres kabeh. Apa? Wis stres niku anake. Masyaallah. Jadi susah wong tua. Nek wis stres ngono, wong tua baru susah. Kan telat. Telat engko nek wayah napa dikongkon nirakati anak, rumangsa anake gak apa-apa. Begitu anake stres ya telat, wis nirakatine tambah double kangelan kan ngoten. Ngoten Bapak nggih. Ngoten riyen para jamaah. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.